Om berbuak suah sawit turwarianium borgu dewa sidiamahi Ayonah porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolang niranjan niruya kalpun nirakyata sudut dewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permodat kesamam Om santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tata ruang Bali disorot, investasi dinilai mulai ancam kawasan mangrove. Pembekuan izin dan pidana bagi usaha pariwisata tak kelola sampah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, maraknya investasi yang dinilai mengabaikan lingkungan, khususnya kawasan mangrove di Bali, mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Perubahan fungsi lahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir disebut berlangsung masif dan perlu mendapat pengawasan serius dari pemerintah. Pakar arsitektur dan tata ruang Iputu Rumawan Salain menilai tata ruang di Bali sebenarnya telah diatur dengan jelas melalui berbagai regulasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ia menyoroti kondisi kawasan mangrove di bagian utara hingga arah barat yang disebut mengalami pembabatan secara bertahap. Bahkan kawasan Suung yang sebelumnya dikenal sebagai sentra industri garam rakyat, kini telah berubah dan kehilangan jejak fungsi lamanya. Menurutnya dalam 2 hingga 3 dekade terakhir telah terjadi perubahan tata ruang secara perlahan namun masif, termasuk di sepanjang jalur menuju kawasan selatan dan bantaran sungai yang kini banyak beralih fungsi. Kondisi tersebut dinilai bukan contoh pembangunan yang baik, sehingga diperlukan ketegasan dalam penerapan aturan tata ruang. Mangrove lanjutnya merupakan tanaman yang dilindungi dan memiliki fungsi ekologis penting, mulai dari menghasilkan oksigen hingga menjadi habitat berbagai biota pesisir seperti kepiting. Selain itu, kawasan mangrove juga dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif berbasis lingkungan jika dikembangkan secara tepat. Tapi mangrove itu spesifik tanamannya dan dilindungi, maaf ini, sehingga dengan demikian setiap pohon yang ada itu seolah-olah ada pelindungnya begitu, karena dia selain juga bisa memberikan oksigen kepada lingkungan sekitarnya, dia bisa menjadi rumah kepiting. Jadi kalau kita mau industrikan mangrove itu, kemudian getahnya seperti yang saya lihat di Surabaya bisa dipakai untuk membatik. Jadi kalau kawasan Suung itu misalkan dikembangkan menjadi kawasan ekoturism yang berbasis pesisir tanpa merusak, tapi mengembangkan seperti kata tadi ada memelihara kepiting, membuat batik, bila perlu langsung penonton atau pengunjung bisa ikut membatik dan lain-lainnya, lalu makan di situ dan dijaga lingkungannya. Saya kira maju benar, bukan memasang pabrik besar yang saya tidak tahu apakah itu, pertama, izin dari tata ruang memang betul boleh, kedua, apakah dia berkaitan dengan pesisir, ya, yang ketiga berkaitan dengan perlindungan hutan. Jadi mohon maaf, begitu banyak orang perhatian menanam di mangrove, termasuk beberapa komunitas yang berkaitan dengan kegiatan saya menanam ke sana, di Mutesari ke barat itu nanam itu, ada dengan Jepang dan lain-lain melakukan kegiatan. Nah sekarang kok di titik yang lainnya ada yang berusaha untuk menggunakan fungsi yang tidak sangat memperhatikan dengan ekosistem. Jadi saya pikir kalau ada sekarang mulai ada pansus yang melakukan kegiatan, saya kira seluruh komponen bisa melakukan investigasi untuk menyatakan mereview ulang lagi terhadap peruntukan yang ada di tata ruang. Kalau memang sudah tidak ada izin, ada yang nyerobot, yang udahlah, tindakan hukum harus dilakukan. Dan yang terpenting lagi bukan kepada pengusaha-pengusahanya, tetapi siapa yang dibalik memberikan izin itu harus dipanggil, harus diselidik itu. Sehingga dengan demikian kita yang tinggal di daerah pesisir selatan ini sangat bergantung kepada benteng atau perlindungan mangrove itu dari segi ombak dan lain-lainnya. Dengan kondisi tersebut, penguatan pengawasan tata ruang dan perlindungan kawasan mangrove dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus keberlanjutan pesisir Bali di tengah derasnya arus investasi. Yana Bali TV. Adanya usulan dari Pansus Terap DPRD Bali untuk merevisi peraturan daerah yang mengatur ketinggian maksimal bangunan di Bali
menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Inyoman Partes, sependapat dilakukan revisi demi mencegah alih fungsi lahan, namun terbatas untuk peruntukan khusus dan di wilayah tertentu. Menurut Inyoman Partes, Pulau Bali dengan ukuran yang kecil merupakan daerah pariwisata yang bertaraf internasional yang sangat menarik bagi para pendatang baik dari dalam maupun luar negeri untuk menetap maupun berinvestasi di Bali. Fenomena ini menimbulkan masifnya pembangunan properti yang berimbas pada terjadinya alih fungsi lahan dan meroketnya harga tanah di Bali. Dengan aturan ketinggian bangunan saat ini, dikhawatirkan lahan pertanian di Bali akan semakin menyusut, beralih fungsi sebagai pemukiman maupun akomodasi pariwisata. Menyikapi hal tersebut, Inyoman Partes berpendapat revisi Perda ketinggian bangunan bisa dilakukan, namun dengan catatan hanya untuk peruntukan khusus seperti rusunawa dan kantor pemerintahan. Kalau harga tanah di Bali mahal, selanjutnya tidak boleh membangun ke atas, berarti ke samping. Jadi dia jadi haus lahan. Kalau dia haus lahan, akhirnya apa? Akhirnya banyak keluarga Bali tidak sanggup membeli tanah untuk membuat rumah. Oleh karena itu, jika bangunan itu dibangun, boleh dibangun lebih tinggi dari yang sekarang, harus ditentukan peruntukannya. Yang kedua, letaknya. Itu. Jadi jangan ngomong dulu berapa meternya, peruntukannya untuk apa. Kalau peruntukannya untuk rusunawa, untuk rumah susun, menurut saya perlu agar keluarga Bali yang tidak bisa beli rumah, tidak bisa harga kapling yang ratusan juta, bisa tinggal di rumah susun. Apalagi kalau rumah susun itu disubsidi, dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, jadi untuk kantor pemerintahan dan kantor untuk kesehatan. Itu aja, jangan untuk kebutuhan industri. Ditambahkan revisi tersebut diharapkan bisa menahan laju alih fungsi lahan pertanian dan mengerem melambungnya harga tanah di Bali yang semakin tak terjangkau oleh warga lokal Bali sendiri. Eka Yana, Bali TV. Merayakan hari jadi yang ke-22, Yayasan Putra Jambe Agung berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sektor pendidikan dasar. Dalam perayaan yang digelar Sabtu 9 Mei 2026, pihak yayasan menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memeratakan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Yayasan Putra Jambe Agung tahun ini genap berusia 22 tahun dan dirayakan penuh kesederhanaan dan diisi dengan berbagai lomba yang diikuti para anak didik. Pada puncak perayaan digelar jalan santai yang diikuti para siswa-siswi tingkat TK hingga kelas 6 sekolah dasar, orang tua murid dan para guru. Jalan santai dilepas oleh Kepala Lingkungan Banjar Kapal Batu Bulan bersama Ketua Yayasan Putra Jambe Agung, Idewa Agung Bagus Eka Pemayun, didampingi Kepala SD Jambe Agung, Dewa Ayu Widiantari. Penampilan drum band dari anak SD Jambe Agung mengiringi seluruh peserta jalan santai. Perayaan ulang tahun kali ini mengambil tema melalui perayaan HUT ke-22, Yayasan Putra Jambe Agung kita tingkatkan kedisiplinan dan kemandirian menuju masa depan yang gemilang. Di usia yang kian matang, yayasan yang menaungi jenjang pendidikan TK, PAUD hingga sekolah dasar ini memfokuskan visi mereka pada kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Putra Jambe Agung, Idewa Agung Bagus Eka Pemayun menyatakan bahwa kehadiran yayasan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di wilayah Desa Batu Bulan dan Kecamatan Sukawati. Selain fokus pada kualitas pengajaran, pihak yayasan juga memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidik serta regulasi pengelolaan yang transparan guna menjamin keberlangsungan institusi. Meski bergerak di jalur swasta, Yayasan Putra Jambe Agung berkomitmen untuk tidak menetapkan standar yang memberatkan masyarakat, melainkan menjadi jembatan agar setiap anak bisa merasakan bangku sekolah dasar sebagai fondasi utama masa depan. Harapan kami yang dimana notabene adalah yayasan ini bergerak di bidang pendidikan. Harapan kami yayasan itu bisa membantu pemerintah dalam membangun Indonesia sebetulnya di bidang pendidikan gitu. Nah, dimana kami di wilayah kami ini berdomisili di wilayah Desa Batu Bulan dan Kecamatan Sukawati, dan dimana harapan kami ke depannya
di masyarakat, kami bisa diterima, semakin diterima, di mana dari tujuan kami membangun yayasan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa. Walaupun skop kami belum bisa mengembangkan, hanya baru sampai di tingkat sekolah dasar. Menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua, bukan hanya kami itu, walaupun kami di swasta, kami itu tidak mengharapkan sesuatu yang tinggi seperti itu. Yang penting regulasi kami itu bisa berjalan untuk tenaga staf pengajar kami, tenaga pendidik kami, tenaga kependidikan kami yang baik itu di TK dan di sekolah dasar ini bisa terjamin. Puncak UUD ke-22 Yayasan Putra Jambe Agung sebelumnya juga dimeriahkan berbagai kegiatan lomba, di antaranya lomba mewarnai, menyalin aksara Bali, lari karung, tarik tambang, serta berbagai permainan tradisional lainnya. Hadiah bagi para pemenang lomba dibagikan langsung di sela-sela acara oleh pihak panitia, dirangkaikan dengan pengundian hadiah door prize. Perayaan hari jadi diselenggarakan sebagai wujud dan komitmen yayasan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pembekuan izin dan pidana bagi usaha pariwisata tak kelola sampah. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengumpul hijau selaku pengalian pengumpul jumlah wargi, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Gakum Kementerian Lingkungan Hidup BPLH menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha pariwisata hotel, restoran, dan kafe di Bali yang tidak taat dalam pengelolaan sampah.
Langkah tegas ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan citra pariwisata Bali. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Gakum, KLH, BPLH, Ardianto Nugroho menyatakan hasil pengawasan di Provinsi Bali menunjukkan masih banyak pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang belum taat dalam pengelolaan sampah. Khusus di Kabupaten Badung terdapat 401 entitas usaha yang menjadi fokus pengawasan. Pemerintah menegaskan tidak lagi hanya memberikan teguran tertulis, namun akan menerapkan sanksi administrasi secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah, maka pemerintah dapat melakukan pembukaan izin usaha hingga penerapan sanksi pidana. Dari 500 tersebut, sudah ada sanksi administrasi paksaan pemerintah yang kami terbitkan. Dan itu akan terus berjalan terus, karena pengawasan pun terus berjalan. Dan dalam waktu dekat, kami akan lakukan pengawasan penaatan sanksi administrasi tersebut. Jika hotel, restoran, dan kafe tidak taat terhadap rekomendasi yang berada di dalam sanksi administrasi tersebut, kami akan lakukan dua hal. Pertama adalah pemberatan berupa pembekuan perizinannya dan atau pidana penjara sesuai pasal 114 Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu maksimal 1 tahun penjara. Itu sudah sejauh ini sudah ada yang terkena sanksi tersebut, Pak? Sanksi administrasi sudah. Kita akan terus pantau perkembangannya dan kita akan mengajak dan berkolaborasi dengan teman-teman di Pemprov maupun di Pemprov. Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi gerakan Bali Bersih Sampah yang terus digencarkan pemerintah Provinsi Bali. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan Bali yang bersih, sehat dan berkelanjutan serta menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia. Winata dan Mastika, Bali TV. Satreskrim Polres Karangasem berhasil mengungkap praktek curang penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan LPG bersubsidi. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 10 orang tersangka dan ribuan tabung gas sebagai barang bukti. Langkah tegas ini diambil di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga bahan bakar dunia. Guna menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan subsidi LPG 3 kg sebesar 87,6 triliun rupiah pada APBN 2025. Namun adanya disparitas harga antara gas subsidi dan non-subsidi justru dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara memindahkan isi gas secara ilegal. Kasus ini diungkapkan dalam jumpa pers di Mapolres Karangasem, Jalan Bayangkara, Amlapura, yang diantaranya dihadiri Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika, Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Sinta Ayu Dewi, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Karangasem Igri Loke Santika, Kasat Reskrim Alberto Devan Perwakilan Pertamina, dan Ketua FKUB Karangasem Nenengah Rustini. Berdasarkan laporan polisi, penggerebekan dilakukan pada Senin 21 April 2026 sekitar pukul 18.00 WITA. Tim Unit 4 Satreskrim Polres Karangasem bergerak menuju sebuah gudang di lingkungan desa Kelurahan Subagan, Karangasem setelah menerima informasi dari masyarakat. Di lokasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pengoplosan gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika menjelaskan modus para pelaku menggunakan pipa kuningan dan besi batangan serta bantuan es batu untuk mempercepat proses pemindahan gas. Polisi mengamankan Putu Eli Akasia PE selaku pemilik usaha dan Iwayan Agus Swagiantara Iwas sebagai penanggung jawab. Selain itu turut diamankan 3 orang pengoplos berinisial INK, IKRAP, dan RBB. Seorang sopir berinisial IMK, dan 4 tenaga pengangkut berinisial IW, YJ, JM, dan NWS. Dalam operasi ini, polisi menyita total 1.788 tabung gas dengan rincian 869 tabung kosong ukuran 3 kg, berbagai tabung ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg, baik berisi hasil oplosan maupun kosong. 7 buah pipa stainless pengoplos untuk tabung 50 kg dan 45 pipa untuk tabung 12 kg.
dan 3 unit kendaraan pengangkut yang terdiri atas 1 unit pick-up Daihatsu dan 2 unit truk Isuzu putih. Diduga gas hasil oplosan ini akan dipasarkan ke wilayah Karangasem hingga keluar Bali, yakni wilayah NTB. Praktek ilegal ini diketahui telah berlangsung selama 54 hari kerja, terhitung sejak 26 Februari hingga 20 April 2026. Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp714.420.000. Sementara itu, para pelaku diperkirakan meraup keuntungan total mencapai Rp281.340.000. Satreskrim Polres Karangasem, khususnya Polres Karangasem, sudah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp714.420.000. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Para pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Humas Polres Karangasem melaporkan. Pemirsa, untuk menghindari makin bertambahnya kasus oknum pengurus LPD dijerat hukum akibat salah mengelola dana LPD, diusulkan agar kasus LPD diselesaikan sesuai hukum adat. Hal itu diungkapkan pengamat adat dan budaya sekaligus juru bendesa adat Kesiman, Jero Mangkuwisne, di sela-sela Jalan Sehat LPD Kesiman di Pantai Padanggalak, Sabtu 9 Mei 2026. Jero Mangkuwisne yang juga Ketua Bendesa Madya Majelis Desa Adat MDA Kota Denpasar mengusulkan agar kasus LPD diselesaikan sesuai hukum adat dibandingkan secara hukum nasional guna memperkuat kepercayaan masyarakat dengan lembaga keuangan milik desa adat di Bali. Dasarnya LPD dibentuk atas peraram desa adat dan dibentuk dan dimiliki krama desa adat. Oleh karena itu, jika ada masalah, diutamakan penyelesaiannya secara hukum adat. Kedua, LPD sudah diatur dalam Perda Bali Nomor 3 Tahun 2017, tinggal disesuaikan dan ditambahkan klausul tersebut, karena sanksi adat jauh ditakuti dibandingkan dengan hukum nasional. Namun dia menekankan bukan berarti LPD takut dijerat hukum nasional, melainkan disesuaikan dengan sejarah kelahiran dan aturan desa adat sesuai pararam desa adat. Jika ada oknum prajuru LPD terbukti bersalah, dia menegaskan selain kena sanksi adat, oknum tersebut juga wajib mengembalikan dana LPD jika terbukti disalahgunakan. Tekankan LPD agar diatur oleh hukum adat. Kenapa dasarnya? Ini sama siapa Ibu? Begini, karena LPD ini dari dibentuknya itu adalah berdasarkan dasar paruman kan gitu ya, artinya paruman dari desa adat, kemudian adanya pararem, ataupun dasarnya itu adalah awik-awik, dan juga adalah terutama ini adalah pendruan desa adat kan itu ya, pendruan desa adat. Karena itu harapan kami dari pemerintah. Jadi meskipun ibu bikin kerusuhan, nggak apa-apa, pengamannya tetap suaminya sendiri ya. Adanya revisi. Ini dimakan kalau disimak nanti setelah ini ke pengundian dilanjutkan kembali ya, jangan sampai ada yang selip nomornya. Sudah bagus, tapi perlu nanti pasti ada teman-teman dari pihak yang harus disimak dengan teliti. Biar lebih dan didirikan bahwa LPD adalah pendruan desa adat. Apakah ada ketakutan oknum-oknum pengurus akan dijerat hukum Pak selama ini? Bukan masalah ketakutan, tapi bagaimana bentuk legalitasnya, kemudian hal tersebut bisa diselesaikan di desa masing-masing. Justru ketakutan ataupun bentuk suatu untuk semua orang lansia Ibu ya. Hukum adat itu lebih keras daripada hukum positif. Guna memperkuat LPD sebagai milik krama desa adat, Jero Mangkuwisne juga mengusulkan LPD juga wajib dilakukan pemeriksaan yang dilakukan auditor eksternal. Hal ini harus disediakan oleh pemerintah dengan dana dari pemerintah juga. Selama ini LPD di Bali sudah memiliki sistem pengawasan internal yang juga perlu diperkuat hasil pemeriksaan eksternal. Sueca Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi 50 biku dari berbagai negara ikuti tudong dari Buleleng menuju Borobudur.
Aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, sebanyak 50 biku atau bante dari berbagai negara memulai perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace 2026 atau Tudong dari Brahma Vihara Arama, Sabtu pagi 9 Mei 2026. Perjalanan suci sejauh sekitar 666 km ini dilakukan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti perayaan Waisak 2570 Buddhist Era. Jalannya kemana nih? Kasih jalan. Suasana khidmat menyelimuti prosesi pelepasan 50 biku peserta Tudong 2026 di Brahma Vihara Arama. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Aher Muhammad Syafi, Gubernur Bali, Forkompinda Buleleng, serta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan diiringi oleh gamelan Bleganjur. Harapkan perjalanan ini dan ternyata mendapat dukungan dari kepala-kepala daerah yang semuanya berbeda agama. Itu bukti bahwa semua agama di kita itu mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kasih sayang, dan toleransi. Saya mengapresiasi atas nama pemerintah Republik Indonesia. Para biku yang berasal dari sejumlah negara seperti Thailand, Laos, Malaysia ini berjalan kaki menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Selama perjalanan, para biku akan singgah di sejumlah vihara dan tempat peribadatan yang telah disiapkan panitia di berbagai daerah. Perjalanan spiritual bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026 tersebut menempuh jarak sekitar 666 km dan diperkirakan tiba menjelang Hari Raya Waisak pada 24 Mei mendatang dalam sehari jarak tempuh sejauh 30 km. Ketua Panitia Indonesia Walk for Peace 2026 Dr. Tosin mengatakan seluruh biku telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai perjalanan. Riwayatnya bagaimana dan pengukuran ini bukan satu tempat saja di Pulau Bali sendiri, nanti di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya sendiri, dan titik akhir di Jawa Tengah di Pusdiklat Catra Jinadamo. Kita ukur yang jelas kesehatan mereka itu bagaimana
dan riwayat-riwayat yang ada. Kalau memang riwayatnya tentu tidak bagus, tentu ya terpaksa kita sampaikan apa adanya. Sejauh ini apa yang disampaikan bagian dari medis tidak ada catatan yang tinggi gitu loh. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah mitigasi mengingat perjalanan yang ditempuh cukup panjang dan melintasi 4 provinsi dengan kondisi cuaca yang beragam. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga akan kembali dilakukan saat rombongan tiba di Surabaya dan sejumlah titik perlintasan lainnya. Tradisi Tudong tahun ini menjadi momentum memperkuat nilai kedamaian melalui perjalanan spiritual dengan berjalan kaki menuju pusat perayaan Waisak Nasional tahun ini di Borobudur. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu para biku sangha bersama umat Buddha menggelar pemujaan centing di Stupa Pancabala, Brahma Vihara Arama sebagai bentuk penghormatan kepada Tiratana yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kegiatan ini dilakukan sebelum para biku melaksanakan tudong atau perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur Sabtu pagi 9 Mei 2026. Suasana kusyuk terlihat di area Stupa Pancabala yang merupakan replika mini Candi Borobudur berbentuk lonceng dan menyimpan relik suci Buddha saat umat Buddha bersama para biku mengikuti kegiatan pemujaan chanting. Area ini menjadi salah satu daya tarik utama dari Brahma Vihara Arama, khususnya saat rangkaian perayaan Hari Raya Waisak. Ritual chanting yakni pembacaan parita, sutta hingga meditasi guna membangun ketenangan batin dan memperdalam pemahaman Dhamma. Dalam ritual tersebut, umat bersama para biku melantunkan parita dan sutta berbahasa Pali sebagai bentuk penghormatan kepada Tiratana atau 3 permata agung yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Salah seorang biku asal Thailand yang akan mengikuti tudong, Bante Prasan Tongchai, mengatakan dirinya baru pertama kali mengikuti tudong dan bergabung dengan biku lainnya dari berbagai negara. Tak banyak persiapan, hanya membawa peralatan sederhana dan seperlunya saja. Yang siapan sendiri bawa tas saja. Biasa para bente ada bo, tapi ada yang bawa, ada bo, ada payung, ada tas lah ya, tas apa yang sandan, kaki, kaos kaki, siap nih, yang sudah siap nih lah, coba pakai begini. Tapi saya pakai tas begini, tapi para biku sangha pakai nama tat biku, ada tat biku, mirip lagi, satu lagi. Selain sebagai bentuk latihan spiritual dan pengendalian diri, tudong atau perjalanan ritual ini juga menjadi simbol kampanye perdamaian serta pesan harmoni lintas umat dan budaya. Yasri Yuli, Bali TV. Bawaslu soroti politik uang digital. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Marjang disampun angkat ke alit naik kulit. Petapang kalau kebaos mau pandes di kawin sangi masih tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Rilis setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Herwin Molanda, mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum untuk mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang, termasuk salah satunya memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar larangan. Menurutnya pelaku politik sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya. Berlokasi di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Jakarta, anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwin Molanda mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum untuk mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang, termasuk salah satunya memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar larangan. Menurutnya pelaku politik sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya. Sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang terbukti curang. Di samping blacklist, sanksi lainnya yang juga diusulkan Herwin yaitu sanksi kuratif berupa pembatalan perolehan suara dan diikuti sanksi restoratif berupa rekomendasi pemungutan suara ulang. Pemilu dan pemilihan terutama juga menjadi tantangan bagi kami pengawas pemilu dan ini politik uang. Dan sekarang temanya ya terkait juga bagaimana penggunaan uang kartal dalam pemilu, mengurangi cash. Ibu Bapak, saya berangkat juga dari materi berangkat dari pemahaman kita bersama. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan hanya di 7 2023 dan undang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di 1 2015, Ibu beberapa kali terakhir nomor 6 tahun 2020 ada beberapa pengaturan terkait dengan politik uang dan baik yang ditangani secara administratif maupun yang ditangani secara pidana. Lanjut, saya bisa kontroversi ini kan, dan sampai pakai ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan bersama, tugas Bawaslu sebenarnya kalau berkaitan dengan pemilu itu secara garis besar terdiri dari dua hal, terdiri dari pencegahan dan penindakan. Nah, dalam konteks pencegahan ini maka kami setiap pemilu mengeluarkan yang namanya indeks terhadap pemilu. Berbeda dengan pemilu 2019. Selain itu, Herwin mengusulkan agar syarat untuk membuktikan terjadinya pelanggaran administratif politik uang dipermudah, yakni tidak lagi menitik beratkan pada aspek terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Barat memprioritaskan upaya promotif dan preventif untuk menekan kasus penyakit jantung di masyarakat luas. Langkah ini juga difokuskan mencegah gagal jantung akibat hipertensi tidak terkontrol melalui edukasi dan screening kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam talkshow World Obesity Day 2026 di Jakarta mengatakan bahwa obesitas berkaitan dengan kesehatan yang terlihat dari indikator seperti tekanan darah dan kolesterol, sehingga menjaga berat badan ideal menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup. Untuk mencegah hal tersebut, pihaknya menggencarkan edukasi bagi publik melalui pelabelan gizi atau Nutri-Level. Pihaknya juga menggandeng pemengaruh kesehatan yang relevan seperti Dr. Gia Pratama untuk menggencarkan edukasi tersebut seluas-luasnya ke publik. Yang kedua, selain mengatur pola makan, aktivitas fisik juga perlu ditingkatkan dengan berolahraga.
hormon kortisol turun, dan endorfin naik. Berdasarkan panduan WHO, olahraga minimal 30 menit dalam sehari dan 5 kali dalam seminggu. Blood pressure sama kolesterol. So if you want to live longer, you want to see your grandson, grandchildren itu umurnya di atas 80, you have to make sure you reduce your weight. Seperti Pak Nielsen, seperti all Danish people. Supaya BMI below 34, so you can live 82-83. Nah, sekarang apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang pemerintah sudah lakukan adalah kita mau educate, kita mau informasi. Itu sebabnya saya butuh Pak Putri sama Dr. Gia. Karena kesehatan itu sebenarnya the best way memperbaiki kesehatan masyarakat adalah to educate our people to stay healthy. Bukan to cure when they are sick, tapi to keep them healthy. Nah, to keep them healthy, ini kita harus bisa transfer ownership-nya ke each individual. Jadi saya selalu bilang, kesehatan itu nggak bisa kita punya program kesehatan. Kita harus punya gerakan kesehatan, hidup sehat. Jadi intervensi yang terbaik how to live healthy bukannya kita punya national health programs, tapi kita harus establish a healthy living movement. The difference antara movement dan program itu di ownership-nya di siapa. Menkes menambahkan melalui aktivitas seperti screening kesehatan, konsultasi, dan diskusi terbuka, pihaknya membantu orang-orang memahami kesehatan mereka sendiri, dan Menkes mendorong mereka untuk bertindak dengan cara yang positif. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Gaya Hidup Sehat, Cegah Obesitas. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli. Langis saya nih jangan. Wah, si lagi gini yang ngorek TV semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda
sudah lo, bahasa beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggur minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya megena kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Nih ke sana kona tanaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe setri nangeten ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wentan batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat menjalankan gaya hidup sehat untuk mencegah obesitas. Menkes menegaskan dengan pola makan yang baik, kurangi gula, garam, dan lemak, serta melakukan rutinitas fisik 30 menit setiap hari, kesehatan tubuh akan tetap terjaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam talkshow World Obesity Day 2026 di Jakarta mengatakan bahwa obesitas berkaitan dengan kesehatan yang terlihat dari indikator seperti tekanan darah dan kolesterol, sehingga menjaga berat badan ideal menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup. Untuk mencegah hal tersebut, pihaknya menggencarkan edukasi bagi publik melalui pelabelan gizi atau Nutri-Level. Pihaknya juga menggandeng pemengaruh kesehatan yang relevan seperti Dr. Gia Pratama untuk menggencarkan edukasi tersebut seluas-luasnya ke publik. Yang kedua, selain mengatur pola makan, aktivitas fisik juga perlu ditingkatkan dengan berolahraga. Hormon kortisol turun dan endorfin naik. Berdasarkan panduan WHO, olahraga minimal 30 menit dalam sehari dan 5 kali dalam seminggu. Blood pressure sama kolesterol. So if you want to live longer, you want to see your grandson, grandchildren itu umurnya di atas 80, you have to make sure you reduce your weight. Seperti Pak Nielsen, seperti all Danish people, supaya BMI below 34, so you can live 82, 83. Nah, sekarang apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang pemerintah sudah lakukan adalah kita mau educate, kita mau informasi. Itu sebabnya saya butuh Pak Putri sama Dr. Gia. Karena kesehatan itu sebenarnya the best way memperbaiki kesehatan masyarakat adalah to educate our people to stay healthy. Bukan to cure when they are sick, tapi to keep them healthy. Nah, to keep them healthy, ini kita harus bisa transfer ownership-nya ke each individuals. Jadi saya selalu bilang, kesehatan itu nggak bisa kita punya program kesehatan. Kita harus punya gerakan kesehatan, hidup sehat. Jadi intervensi yang terbaik how to live healthy bukannya kita punya national health programs, tapi kita harus establish a healthy living movement. The difference bahwa movement and program itu di ownership-nya di siapa? Menkes menambahkan melalui aktivitas seperti screening kesehatan, konsultasi, dan diskusi terbuka, pihaknya membantu orang-orang memahami kesehatan mereka sendiri, dan Menkes mendorong mereka untuk bertindak dengan cara yang positif.
Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pesatnya laju perkembangan zaman saat ini, masih ada warung tradisional Bali yang tetap eksis hingga kini. Warung Bukade yang terletak di Jalan Nusa Indah Denpasar ini masih setia mempertahankan cita rasa tradisional Bali dengan menjual aneka makanan dan jajanan tradisional Bali yang berdiri sejak tahun 2001. Perempuan asal Sawan, Singaraja yang akrab disapa Made Parniki ini memilih menjual makanan dan jajanan tradisional Bali karena dinilai lebih mudah dalam pengolahannya, sekaligus menjadi cara untuk menjaga kuliner warisan Bali agar tetap dikenal masyarakat. Ia menuturkan setiap hari di warung menyediakan berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari aneka rebusan seperti ubi jalar, singkong, talas, jagung rebus, hingga jajanan khas seperti pisang goreng, tahu petis, dan pisang rai yang dibalur parutan kelapa. Selain itu tersedia pula sayur urap, bumbu kacang yang menjadi pelengkap menu tradisional Bali. Tidak hanya jajanan, Bukade juga menjual nasi seromotan dan tipat seromotan lengkap dengan lauk tradisional seperti tum, pepes ayam, babi pesan telengis hingga ikan laut. Made Parniki mengatakan seluruh bahan baku dibeli langsung dari pasar tradisional sebelum diolah dan dimasak sendiri di rumah demi menjaga rasa dan kualitas makanan. Harga makanan yang dijual pun masih terjangkau. Untuk rebusan seperti keladi dan ubi dijual mulai Rp2.000 tergantung ukuran. Sedangkan pisang rebus atau goreng dijual mulai Rp4.000. Menjelang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, warung Bukade juga menghadirkan aneka rebusan ubi-ubian Bali yang kini mulai jarang ditemukan, seperti biaung sabrang dan melinjo. Kehadiran makanan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan yang ingin bernostalgia dengan cita rasa tradisional Bali tempo dulu. Kayaknya lebih entertaining, kebanyakan orang-orang itu ini yang dicari, bukan ini makanan sehat. Kemajuan gimana ya, mudah-mudahan ya banyak orang yang tahu, terus bisa mengembangkan lebih besar lagi kalau bisa. Cita-cita begitu, coba ya, pada perkembangan. Yang penting sehat aja lagi. Meskipun kini banyak pusat kuliner baru bermunculan di Denpasar, warung Bukade tetap menjaga eksistensinya sebagai warung tradisional Bali yang senantiasa menjaga cita rasa, sekaligus memperkenalkan kuliner tradisional Bali kepada generasi mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.